Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alechem Bishem Hamashiach. Seperti biasanya setiap pagi sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja itu, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, agar supaya kita dapat mempunyai cakrawala pada yang luas, wawasan yang luas, dan juga menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab jikalau ada orang-orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Dengan jawaban yang lugas, jelas, dan akurat, orang akan melihat dan memahami bahwa dasar iman Kristen itu adalah didasarkan atas ilham dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Masih terkait dengan daya energi Allah. Ya, jikalau dalam dat hakikatnya Allah itu tak dapat dimengerti manusia, dan hanya melalui sifat-sifatnya saja manusia dapat mengerti tentang keberadaan Allah itu, maka dalam energisnya manusia dapat mengalami hadirat Allah itu. Mengenai energi ilahi itu diajarkan demikian oleh Alkitab, sebagaimana telah kita bahas di atas, mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tak seorang pun pernah melihat Allah. Di dalam Matius 11 ayat 27 juga dikatakan tidak seorang pun mengenal Bapa. Di dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dijelaskan, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tak dapat melihat dia. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tak pernah dikenal, tak pernah dilihat, tak pernah terselidiki, tak pernah terselami, tak diketahui apa yang ada di dalam dirinya, tak terhampiri, serta tak dapat dilihat manusia. Pendek kata, ayat-ayat di atas menunjukkan Allah itu tak dimengerti sama sekali keadaannya oleh manusia. Allah itu begitu gaib dan misterinya, sehingga dijelaskan dengan kata-kata seperti itu. Namun, demikian ada lain dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian. Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Roma 1 ayat 19 sampai 20 ditandaskan. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dari karyanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 3. Bertentangan dengan ayat-ayat di atas di mana dijelaskan bahwa Allah tak dikenal, tak dimengerti, tak terselami, tak nampak, dan tak dapat dihampiri. Ayat-ayat yang kita kutip ini menunjukkan justru sebaliknya. Di sini Allah disebutkan sebagai yang tak jauh dari manusia masing-masing.
Manusia seolah-olah berenang di dalam hadirat Allah sendiri. Allah nampak dari karyanya, dan kemuliaan Allah itu memenuhi seluruh bumi. Yang berarti bumi itu dipenuhi dengan hadirat Allah. Mengapa ada keberadaan yang seolah-olah kontradiksi ini mengenai Allah? Ini bukan kontradiksi, saudara. Namun dua cara hadirat Allah yang berbeda. Yang di atas menjelaskan Allah dalam kehadirannya pada dirinya sendiri, yaitu pada esensi, hakikat atau zat kealahannya sendiri, yaitu keilahian dan kekuatannya yang kekal. Ini memang tak dimengerti oleh manusia. Sedangkan kelompok kutipan yang kedua menjelaskan cara kehadiran Allah di antara makhluknya yang hidup, bergerak, dan adanya manusia, karyanya pada alam, serta seluruh bumi. Dan kehadiran itu berwujud kemuliaan yang memenuhi bumi, sehingga manusia dapat hidup, bergerak, dan ada, dan kemuliaan itu nampak pada karya-karya Allah itu. Artinya, pada hasil aktivitas perbuatan Allah. Karena hasil aktivitas perbuatan Allah itu pada penciptaan alam semesta, dan di dalam alam semesta itu pula hadir kemuliaan itu, maka kemuliaan dan aktivitas perbuatan Allah itu identik adanya. Demikianlah ayat-ayat yang menyatakan tentang kegaiban Allah di atas itu menunjuk keberadaan Allah pada dirinya sendiri yang memang tak dapat dimengerti manusia, yaitu esensi, hakikat, zat bukan zat, yang terdiri dari padat, cair, dan gas, Allah sendiri. Dan ayat-ayat yang menyatakan tentang kehadiran Allah di dunia yang dapat dialami manusia itu menunjuk pada aktivitas perbuatan Allah atau kemuliaan Allah, yaitu energi Allah atau energi ilahi itu sendiri. Demikianlah iman Kristen Ortodoks memang membedakan antara esensi ilahi dan energi ilahi. Esensi ilahi adalah kehadiran Allah pada dirinya sendiri atau hakikat Allah itu sendiri, dan energi ilahi adalah kehadiran Allah di tengah-tengah ciptaannya, yaitu aktivitas perbuatannya di luar esensinya. Namun keduanya adalah kehadiran yang nyata dari diri Allah itu sendiri. Energi ilahi bukanlah sesuatu yang diciptakan Allah, namun energi tak tercipta yang mengalir keluar dari dalam esensi itu sendiri. Manusia tak dapat mengalami Allah dalam esensinya sebab itu mustahil, namun dapat mengalaminya melalui energi atau kemuliaannya ini, seperti yang telah kita lihat dari ayat-ayat Alkitab di atas. Bahwa kemuliaan Allah itu adalah energi Allah yang dilaksanakan oleh firman atau anak dan rohnya atau Roh Kudus, itu diajarkan Alkitab demikian, terutama dalam kaitannya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Karena pengalaman kita akan energi ilahi ini terkait dengan pengalaman penebusan dalam Kristus. Sedangkan yang kita kutip di atas adalah energi ilahi dalam kaitannya dengan pemeliharaan ciptaan secara umum. Terkait dengan itu, Roma 6 ayat 4 mengatakan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ayat ini menjelaskan dengan tegas dan lugas bahwa kemuliaan Bapa itu bukan sekedar konsep yang abstrak, namun betul-betul kekuatan atau daya kuasa, yaitu energi yang dapat mengalahkan kematian
dan menyatakan hidup kekal, yaitu hidup yang tak berkematian. Padahal kekekalan itu sesuatu yang tak tercipta. Berarti kemuliaan yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan kematian dan memberikan hidup yang kekal ini pasti kekal pula. Berarti kemuliaan Bapa ini adalah sesuatu yang tak tercipta, namun kekal berasal keluar dari dalam diri Bapa sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 11 ditandaskan, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa kebangkitan yang tadinya dikatakan dilakukan oleh kemuliaan Bapa itu ternyata sekarang dilakukan oleh Roh Allah. Namun Roh Allah itu jelas tidak identik dengan daya kuasa atau daya aktif, yaitu kemuliaan Bapa itu. Ajaran saksi Yehova yang menolak Tritunggal Kudus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah daya aktif Allah, atau menurut bahasa Alkitab yang dibawa nanti akan kita buktikan disebut sebagai energi ilahi atau energi Allah. Mereka kacau menggantikan kata energi ilahi yang menjadi milik dari Bapa oleh firman-Nya di dalam rohnya. Itu dengan roh Allah sendiri ini. Roh Allah memang keluar dari Allah. Yohanes 15 ayat 26. Namun bukan daya aktif Allah. Sebab firman Allah atau anak Allah pun keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Namun dia juga bukan disebut daya aktif Allah, bahkan oleh bidat saksi Yehova pun. Sebab daya aktif itu menunjukkan pada aktivitas perbuatan, sedangkan roh Allah karena ia itu berhipostasis, maka ia adalah pribadi yang dapat berdoa. Roma 8 ayat 26. Menyelidiki diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Mencegah dan tidak mengizinkan. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Dibohongi. Kisah Rasul 5 ayat 3. Didugakan. Efesus 4 ayat 30. Sifat-sifat pribadi yang mana tak dimiliki oleh kemuliaan atau energi atau daya aktif Allah itu. Jadi roh Allah itu berbeda dengan daya aktif Allah atau kemuliaan Bapa ini. Namun roh Allah inilah yang melaksanakan gerak dari energi ilahi itu. Sebagaimana yang dikatakan mengenai karunia-karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12. Karunia Roh Kudus itu dinyatakan sebagai karismaton. 1 Korintus 12 ayat 4. Sebagai pemberian dari Roh Kudus. Namun dinyatakan sebagai diakonion. 1 Korintus 12 ayat 5. Dalam dampak yang dilakukan di dalam gereja, sedangkan dalam dirinya sendiri yang berasal dari Allah disebut sebagai energimaton, serta Allah sendiri disebut sebagai energikon, atau yang mengilahikan atau mengerjakan. 1 Korintus 12 ayat 6. Berarti karisma Roh Kudus itu adalah energima atau hasil dari energi yang berasal dari Allah. Dilayankan diakonia untuk dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, serta dikaruniakan karisma oleh Roh Kudus. Sebab mengenai fungsi Roh Kudus itu dinyatakan, tetapi semuanya ini yaitu karisma Roh Kudus sebagai energi Allah dikerjakan
energi to aktu pneuma oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama itu juga. 1 Korintus 12 ayat 11. Ayat-ayat ini jelas mengatakan bahwa energi Allah atau karisma Roh Kudus itu dienergikan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus berbeda dengan energi ilahi. Roh Kudus adalah yang menjalankan atau melaksanakan atau mengerjakan energi itu di dalam kehidupan makhluk. Oleh karena itu, kemuliaan Bapa yang membangkitkan Yesus itu pun dienergikan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dikatakan sebagai yang membangkitkan Yesus Kristus. Kristus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Artinya, Yesus tidak mati karena terpaksa atau karena keharusan mati seperti layaknya manusia lainnya. Melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Artinya, dia bebas dan berkuasa untuk menghendaki kapan dia mati atau juga kapan untuk tidak mati sama sekali. Aku berkuasa memberikannya, artinya dia mempunyai kedaulatan untuk dapat mati atau untuk tidak dapat mati. Dan berkuasa mengambilnya kembali, artinya jika dia mati pun, dia punya kuasa dan kedaulatan untuk membangkitkan dirinya sendiri lagi. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu yang memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Kuasa apa ini? Inilah kuasa yang sama seperti kemuliaan Bapa dan kuasa kebangkitan yang dilakukan oleh Roh Kudus juga. Berarti Bapa atau Allah, firman Allah atau Anak atau Yesus Kristus dan Roh Allah atau Roh Kudus itulah yang membangkitkan kemanusiaan firman atau Yesus Kristus. Firman menjelma dari kematian oleh kemuliaan Bapa, yaitu energi Allah yang satu dan yang sama yang dilakukan oleh Tritunggal Maha Kudus. Jadi energi ilahi adalah milik Allah dan firman-Nya serta rohnya sekaligus. Energi Allah itu keluar dari Bapa melalui firman di dalam Roh Kudus datang kepada makhluk terutama manusia. Bahwa kemuliaan Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus itu adalah energi Allah, dikatakan demikian oleh Alkitab. Dan betapa hebat kuasanya. Tis dinamos aktu. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan dari kekuatannya yang dikerjakan atau tin energi lusin yang dienergikan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Menurut ayat ini kuasa yang dikerjakan di dalam kita adalah kuasa yang sama yang pernah bekerja dalam membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kuasa itu bekerja menurut energi dari kuasa kekuatannya. Berarti energi ilahilah yang bekerja dalam mengenergikan kebangkitan Yesus Kristus. Dan energi ilahi yang sama ini yang sekarang bekerja di dalam kita. Berarti kita mengalami Allah melalui energi ilahi ini oleh karya Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Karena yang membangkitkan Yesus Kristus itu adalah kemuliaan Bapa, namun juga menurut energi Allah, berarti kemuliaan Bapa itu tak lain adalah energi Allah itu sendiri.
Di samping kemuliaan Bapa atau energi ilahi tak tercipta ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan mujizat, energi ilahi ini juga menampakkan diri dalam nama aslinya sebagai kemuliaan, yaitu cahaya yang bersinar, sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 17 ayat 2 yang demikian bunyinya. Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam Markus 9 ayat 2 sampai 3 ditandaskan, Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Sedangkan Lukas 9 ayat 29 menegaskan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan pengalaman perubah-rupaan Yesus ini dinyatakan oleh Petrus yang melihatnya sendiri sebagai kehormatan dan kemuliaan dari Allah. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18 yang akan nampak juga nanti pada waktu kedatangannya. 2 Petrus 1 ayat 18. Padahal kedatangan itu adalah kedatangan dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 4. Yang tak lain adalah berwujud cahaya atau api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Berarti cahaya seperti matahari yang putih bersinar seperti terang berkilat-kilat dan berkilau-kilauan itu tak lain adalah wujud penampakan dari kemuliaan Allah itu sendiri, yang tak lain adalah penampakan dari terang tak tercipta atau energi ilahi. Dan terang tak tercipta inilah yang nanti akan menampakkan diri pada kerajaan Bapa atas orang-orang beriman yang akan bercahaya seperti matahari. Matius 13 ayat 43. Inilah yang disebut pemuliaan, atau dalam iman Kristen Rasulia atau Ortodok disebut sebagai theosis atau pengilahian, yaitu ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Namun juga yang dapat dialami sekarang oleh para orang kudus sebagai pengalaman terang tak tercipta, namun yang bukan theosis itu sendiri, baik sebagai sinar yang dilihat sebagai kemuliaan ilahi. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56, Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6, Wahyu 1 ayat 12 sampai 16, dan beberapa pengalaman teofani perjanjian lama maupun cahaya yang bersinar dari dalam tubuh mereka sendiri, seperti halnya pemuliaan Yesus di atas gunung itu. Kisah Rasul 7 ayat 15, Keluaran 33 ayat 33. Inilah yang dialami oleh para kudus dalam gereja itu. Jadi energi ilahi ini adalah kasih karunia atau karis dari Allah sendiri yang mengalir keluar dari esensi ilahi yang disalurkan kepada kita oleh firman atau karya firman Allah di dalam Roh Kudus sendiri. Jadi, kasih karunia dalam gereja ortodok atau rasuliah adalah energi ilahi yang bekerja di dalam diri orang beriman akibat manunggal dalam iman kepada kemanusiaan Yesus Kristus yang telah dimuliakan di surga itu. Jadi dalam iman Kristen ortodok atau rasuliah, kasih karunia itu dimengerti secara dinamis. Dari luar, kasih karunia adalah hadiah cuma-cuma dari Allah yang menerima manusia berdosa menjadi orang-orang kudus akibat karya korban dan kebangkitan Yesus Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka di masa lalu. Namun kasih karunia itu juga energi ilahi yang bekerja di dalam manusia percaya akibat karya Roh Kudus untuk secara fakta menjadikan manusia berdosa itu betul mengalami pengudusan, sehingga ia menjadi orang kudus bukan hanya dalam status dan posisi saja, namun juga dalam realita,
sehingga ia mencapai teotes tadi. Jadi, manunggal kepada Allah itu bukan berarti melebur ke dalam esensi ilahi secara panteistis, sebagaimana yang dimengerti dalam agama Hindu atau kebatinan Jawa. Namun manunggal dalam kemuliaan atau energi ilahi, dalam energi ilahi inilah manusia betul-betul mengalami panunggalan dengan Allah itu melalui iman kepada Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Jadi dengan demikian jelas yang menampakkan diri, yang menjadikan kita bisa manunggal dengan Allah, kita mengenal Allah dan lain sebagainya itu adalah energi atau kekuatan Allah itu sendiri. Demikian paparan kita tentang energi ilahi. Kiranya ini dapat membuka cakrawala pandang kita untuk mengerti Allah secara benar. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.